itu saya akan kasih waktu 1 minggu ya untuk mempermudah yang rumahnya itu tidak ada cakupan sinyalnya. Jadi kalian setiap minggu harus mengakses ruang perkuliahan kita yang ada di sistem e-learning. 1 minggu saya kasih ya. Kalau misalnya lewat dari 1 minggu, saya tidak akan terima lagi alasan apapun, karena itu sudah longgar sekali itu. Terserah kalian mau akses hari apa saja, yang jelas dalam 1 minggu itu ya. Oke, bisa dipahami semua? Bisa. Kehadiran di bawah 75, ketidakhadiran lebih dari 3 kali, itu saya tidak akan ikutkan ke dalam ujian ya. Sama seperti perkuliahan biasa. Jadi kalau 3 kali kalian tidak akses 3 materi di sistem e-learning, itu wassalam. Karena kemarin saya baca juga masukannya di sistem apalagi itu review dosen, banyak yang bilang seperti ini, seperti oke lah, kita tegakkan aturan seperti yang saja. Ya, seharusnya oke, mulai dari sekarang ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Saya tidak terima lagi alasan-alasan yang aneh-aneh. Oke, saya rasa semua sudah paham. Kita akan masuk ke pengantar materi dari perkuliahan pertama. Oke, pertemuan pertama kita akan membahas mengenai klasifikasi kapal perikanan. Nah, kalau misalnya kita bicara mengenai klasifikasi kapal, itu biasanya diklasifikasikan ke dalam 2 jenis ya, berdasarkan motor penggeraknya yang paling sering, walaupun untuk klasifikasi kapal secara umum itu banyak sebenarnya kelas-kelasnya ya, ada kelas pengangkut barang, ada manusia dan lain-lain sebagainya. Nah, tapi kalau misalnya kita bicara di sektor perikanan, yang paling penting itu adalah berdasarkan motor penggeraknya. Nah, kalau diklasifikasikan sebenarnya ada 2 yang paling utama, yang paling besar. Yang pertama itu adalah kapal perikanan tanpa motor atau tanpa motor penggerak, dan kapal perikanan dengan motor penggerak. Nah, motor penggerak ini terbagi 2 lagi, yaitu dengan yang pertama adalah motor inboard atau motor yang berada di dalam badan kapal, mesinnya berada di dalam kapal, atau motor outboard engine atau yang mesinnya berada di luar kapal. Maksudnya di luar kapal ini dia ditempelkan saja ya, seperti motor tempel yang biasa kalian naiki kalau pergi di pulau yang di Polewali itu ya. Itu motor tempel namanya. Nah, next. Mesin kapal yang jadi sekarang kita membahas apa sih yang dimaksud dengan mesin atau motor kapal. Mesin itu adalah mesin kapal yang dipergunakan sebagai sumber penggerak kapal atau biasa disebut dengan motor utama ya, atau penggerak utama. Ada juga di beberapa daerah yang menyebutnya sebagai motor pokok ya, itu motor penggerak utama dari kapal itu sendiri. Kemudian ini saya lupa hapus animasinya ya. Nah, motor kapal dapat dibedakan menjadi beberapa kelas. Ada yang motor pembakaran dalam, ada pembakaran luar, ada motor listrik, ada juga motor hidrolik, dan ada motor dengan tenaga nuklir. Ini kalau misalnya kita bicara motor-motor atau mesin-mesin kapal secara umum ya. Tapi kalau misalnya untuk kapal perikanan itu biasanya hanya menggunakan motor dengan jenis pembakaran dalamnya atau internal combustion engine. Nah, kalau misalnya motor-motor penggerak luar atau pembakarannya terjadi di luar mesin, itu biasanya terjadi pada motor-motor torak atau motor-motor uap yang biasa disebut steam turbine ya. Itu digunakan oleh kapal-kapal zaman dulu ketika motor pembakaran dalam atau internal combustion engine itu belum ditemukan ya. Jadi dulu itu penggeraknya kapal itu kan zaman dulu itu belum ada mesin, menggunakan layar. Kemudian dalam perkembangannya ada ditemukan yang namanya motor uap ya, atau steam turbine.
Nah, setelah motor uap ini digunakan, kemudian teknologi berkembang, ditemukan lagi yang namanya motor pembakaran dalam. Setelah motor pembakaran dalam, ditemukan lagi yang namanya motor listrik. Kemudian dikembangkan motor listrik ini menjadi motor hidrolik yang ditenagai oleh tekanan hidrolik. Dan yang paling teknologi yang paling terakhir itu adalah pemanfaatan tenaga nuklir ya, tenaga nuklir untuk penggerak kapal. Nah, tapi kalau biasanya motor-motor dengan tenaga nuklir ini hanya digunakan untuk kapal-kapal tertentu saja. Kenapa seperti itu? Karena resiko dari motor tenaga nuklir ini sangat besar. Kalau misalnya salah-salah pengelolaannya itu bisa meledak ya, jadi bom nuklir. Biasanya ini motor-motor dengan tenaga nuklir ini digunakan pada kapal-kapal mothership ya, atau kapal-kapal induk yang digunakan untuk perangan pertahanan ya, kapal induk. Nah, jadi seperti yang saya katakan tadi, khusus untuk kapal ikan, sebagian besar itu menggunakan sistem motor, sistem pembakaran itu dengan metode internal combustion engine atau motor pembakaran dalam. Nah, motor pembakaran dalam ini sendiri sebenarnya ada banyak juga jenisnya, tergantung ada yang diklasifikasikan berdasarkan tipe bahan bakar, ada yang diklasifikasikan berdasarkan jumlah silindernya, atau ada yang diklasifikasikan berdasarkan bentuk atau form dari mesin itu sendiri ya. Ada yang C12, ada yang inline 6, ada yang inline 4. Itu jenis-jenisnya. Tapi sebenarnya kita bukan mau fokus ke arah itu sebenarnya. Kita akan membahas itu mengenai mesin kapal secara umum. Ya. Nah, secara umum mesin kapal itu ada dua bahan bakar yang paling banyak digunakan sebenarnya. Yang pertama adalah motor dengan bahan bakar bensin untuk tenaga penggeraknya. Ini biasanya digunakan untuk mesin-mesin kapal yang kecil. Biasanya digunakan oleh motor tempel ya. Motor tempel yang biasa kalian naik itu, yang motor tempel itu yang mesinnya bisa diangkat dan bisa dibawa pulang kalau kapalnya diparkir ya. Nah, itu biasanya menggunakan bensin karena mesinnya kecil. Nah, kalau untuk mesin-mesin besar atau mesin kapal dengan formnya itu inboard atau tidak bisa dilepas-lepas, terpasang permanen mesinnya, itu biasanya menggunakan tenaga diesel sebagai bahan bakarnya ya. Jadi nanti kalau ada pertanyaan di kuis itu, sebutkan dua jenis mesin berdasarkan mesin kapal perikanan berdasarkan jenis bahan bakarnya ya. Kamu bilang saja motor Otto atau motor dengan mesin bensin dan motor diesel ya, seperti itu. Oke. Untuk motor pembakaran luar, external combustion engine, ini sudah jarang digunakan untuk perikanan. Karena kenapa? Karena biaya yang dikeluarkan untuk mengoperasikan motor uap ini atau motor pembakaran luar ini sangat besar ya, dan tidak ramah lingkungan karena bahan bakar yang digunakan itu biasanya batu bara ya. Batu bara dipakai untuk memanaskan air. Airnya ini ketika dipanaskan itu dia akan menghasilkan uap. Uap ini memiliki tekanan ya. Tekanannya itu dimanfaatkan untuk menggerakkan turbin ya, seperti itu. Jadi terlalu besar biayanya kalau kita menggunakan sistem pembakaran luar. Sedangkan untuk motor listrik ini tidak populer digunakan di sistem kapal perikanan. Kenapa? Karena di Indonesia sendiri sistem kapal perikanan itu masih semi tradisional ya. Sedangkan motor listrik ini menuntut penggunaan jenis mesin yang harganya itu tidak bisa dibilang murah ya, harganya masih cukup tinggi dan itu tidak sebanding dengan keuntungan yang diperoleh dari sektor perikanan. Makanya walaupun sekarang motor listrik itu lagi meningkat, tapi di sektor perikanan itu belum ekonomis ketika penggunaan motor listrik ini digunakan. Ya, seperti itu. Untuk motor hidrolik itu sebenarnya motor yang digerakkan juga dengan listrik, tapi dia itu bukan listrik secara langsung. Listrik ini hanya mensuplai mekanisme pompa hidrolik ya, yang
Selanjutnya, tekanan hidrolik yang dihasilkan oleh pompa ini digunakan untuk memutar turbin seperti itu. Kita lanjut. Ya, jadi sekarang ini kan masih kuliah pengantar. Selanjutnya nanti materi-materi ini akan dijelaskan secara detail di perkuliahan selanjutnya, baik oleh saya maupun oleh dosen setelah saya ya. Nah, kita sekarang mau membahas mengenai sumber penggerak. Sumber penggerak dari kapal laut itu sendiri ada macam-macam. Nah, tapi di sini ada beberapa yang saya tulis. Yang pertama itu adalah kapal yang menggunakan turbin uap dan motor torak uap sebagai sumber penggeraknya, itu dinamakan kapal uap ya. Jadi biasanya kapal-kapal uap itu dia tidak punya baling-baling di bawah. Dia modelnya seperti ada rodanya besar di belakang kapal, itu namanya turbin uap. Dan yang kedua adalah kapal yang menggunakan motor diesel sebagai penggerak yang dinamakan dengan motor vessel. Nah, motor vessel ini dia menggunakan baling-baling ya di bawahnya. Selanjutnya, dalam itu kan tadi ada banyak jenis mesin yang saya jelaskan. Tentunya ada beberapa pertimbangan sebelum seorang nelayan itu menggunakan jenis mesin yang satu dibandingkan dengan mesin yang lainnya. Misalnya, Pak Triadi suatu saat punya kapal. Kemudian Pak Triadi itu bingung, mesin apa ya kira-kira yang bagus saya pakai, apakah mesin diesel atau mesin bensin ya, karena cuma dua jenis itu saja yang sering digunakan di sektor perikanan. Nah, itu ada banyak pertimbangannya ya. Nah, sebelum untuk menentukan jenis mesin yang digunakan itu harus kita pikirkan apakah mesin itu nantinya akan sesuai dengan peruntukan kapal itu sendiri, karena kan kapal-kapal perikanan sendiri itu ada banyak jenisnya. Ada kapal pengangkut dan ada kapal untuk mengoperasikan alat tangkap. Nah, kapal yang digunakan untuk mengoperasikan alat tangkap ini sendiri ada macam-macam jenisnya. Ada yang memang mengandalkan kecepatan karena dia mengejar ikan, ada yang cuma mengandalkan daya angkutnya karena tidak mengejar ikan ya, dan macam-macam. Nanti kita akan jelaskan di perkuliahan kapal sama dosen kapal yang menjelaskan ya. Nah, semua itu dipertimbangkan demi mengejar efisiensi dari eksploitasi kapal ikan itu sendiri. Jadi tujuan akhirnya adalah bagaimana caranya melakukan proses penangkapan menggunakan kapal sehemat mungkin ya. Jadi itu tujuan utamanya. Pertimbangan dasar dalam pemilihan kapal itu ada beberapa. Yang pertama adalah menentukan jenis mesin yang akan digunakan dengan asumsi bahwa jenis serta bentuknya, bentuk kapalnya itu sudah jelas mau seperti apa. Coba yang belum dimut dulu ya, supaya tidak masuk suara-suara aneh. Nah, jadi sebelum menentukan jenis kapal, jenis mesin kapal yang akan digunakan, bentuk kapalnya itu sendiri sudah harus ketahuan ya. Apakah mau dasarnya yang rata, atau jenis kapalnya itu mau digunakan seperti apa ya, seperti itu. Nah, karena itu akan mempengaruhi kinerja kapal nantinya. Ketika misalnya kapal akan digunakan untuk mengangkut beban berat, ya, mengangkut hasil tangkapan mungkin, atau mengangkut yang lain, menari bagan atau apa, itu harus sudah ketahuan ya, mau digunakan seperti apa. Karena nanti itu akan mempengaruhi kinerja mesin itu sendiri. Ketika mesin yang kita gunakan itu tidak tepat, misalnya mesin itu kan ada yang lebih besar horsepower-nya, ada yang lebih besar selain horsepower itu. Horsepower, ada yang besar horsepower-nya, ada yang besar torsinya. Maksudnya begini sederhananya. Mesin kapal itu ada macam-macam, ada yang lebih ke arah kecepatan, ada yang lebih ke arah mengangkut beban berat. Itu berbeda, ya. Jadi harus ditentukan dulu. Kapalnya mau untuk apa? Mau tarik bagan kah? Mau angkut nelayan saja kah? Mau angkut hasil tangkapan kah? Nah, itu nanti dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam memilih mesin. Nah, indikator kedua yang menjadi pertimbangan dasar dalam memilih mesin kapal itu adalah menentukan tenaga dan kecepatan yang ingin dicapai. Nah, misalnya, kita mau merancang kapal pancing tonda.
Kapal pancing tonda itu adalah kapal yang dioperasikan menggunakan alat tangkap pancing tonda, di mana pancing itu nantinya akan ditarik ya, diseret di perairan. Nah, dengan sistem pengoperasian pancing tonda itu sendiri yang membutuhkan pergerakan dari kapal, maka sudah tentu dibutuhkan mesin kapal yang mampu untuk memenuhi kebutuhan kecepatan yang disyaratkan oleh pancing tonda itu sendiri. Misalnya, pancing tondanya ini mengejar tuna ya. Nah, tuna kecepatannya berapa? Pancing tonda harus mampu menyamai itu. Makanya dalam menentukan mesin itu harus diperhatikan. Harus diperhatikan. Coba jangan ribut dulu deh ya. Kalau misalnya mau bicara, dimatikan mikrofonnya. Ya. Oke, jadi seperti itu. Dalam menentukan mesin kapal itu salah satu pertimbangannya adalah berapa tenaga yang dibutuhkan atau berapa kecepatan kapal yang mau dicapai. Nah, selanjutnya adalah mengadakan studi perbandingan antara mesin-mesin sehingga diperoleh pilihan yang paling cocok. Nah, contoh, misalnya, ini kita sebelum menentukan mesin kapal apa yang mau kita pakai, sebaiknya itu kita melakukan studi dulu atau studi banding, membandingkan antara mesin satu dengan mesin yang lain. Karena walaupun mesinnya jenisnya sama-sama motor inboard, sama-sama menggunakan diesel, itu tentunya beda bentuk, beda juga output tenaganya ya. Jadi sebaiknya kita pelajari dulu mesin-mesin yang ada di pasaran di sekitar wilayah kita. Kira-kira mesin yang mana yang paling ekonomis untuk dipakai. Karena yang kencang juga, yang tenaganya besar itu belum tentu ekonomis dari segi bahan bakarnya ya. Nah, kalau misalnya kita cuma mau ngejar kencangnya, terus kita tidak bisa ongkosi bahan bakarnya, itu kan sama saja bohong. Nah, itu maksudnya. Mengadakan studi perbandingan antara mesin-mesin yang lain, sehingga diperoleh pilihan yang paling cocok dengan keinginan si pemilik kapal itu sendiri. Nah, selanjutnya adalah memperhitungkan secara ekonomis mesin-mesin yang telah dipilih berdasarkan pertimbangan teknis. Ya, misalnya pertimbangan teknis itu kan mesin-mesin teknis itu berapa tenaga yang dibutuhkan, berapa kecepatan yang mau dicapai, peruntukan kapalnya untuk apa, itu teknis semua. Nah, nantinya pertimbangan-pertimbangan teknis ini apakah sudah memenuhi dengan kriteria yang dimiliki oleh si mesin. Kalau misalnya sesuai, nantinya akan dibandingkan lagi dengan nilai ekonomisnya. Kalaupun si kapal itu tenaganya sudah cukup untuk kapal yang kita mau, kecepatannya sudah oke, tapi kalau tidak ekonomis itu tidak akan bisa juga dipakai ya, karena nantinya itu akan merugikan nelayan itu sendiri. Walaupun banyak hasil tangkapannya karena dia bisa mengejar ikan, tapi kalau misalnya luar biasa borosnya, itu kan sama aja bohong ya. Nah, yang terakhir itu adalah memodifikasi mesin jika diperlukan. Dan memang sampai sekarang ini untuk sektor perikanan tangkap di Indonesia itu masih banyak menggunakan mesin-mesin yang sebenarnya bukan diperuntukkan untuk sektor perikanan ya. Semua itu rata-rata hampir menggunakan mesin-mesin diesel untuk kendaraan di darat. Kita pakai mesin Fuso ya untuk kapal inboard, kapal besar itu. Dia pakai mesin mobil truk yang dimodifikasi sedemikian rupa karena itulah yang paling sesuai dengan kebutuhan mereka dan yang paling ekonomis ya. Tentunya salah satu pertimbangan juga karena kalau misalnya nelayan kita itu membeli kapal yang memang khusus diperuntukkan untuk kapal laut ya, mesin yang memang untuk marine engine, mesin khusus untuk kapal laut itu harganya itu bisa 2 sampai 3 kali lipat daripada mesin mobil truk yang biasanya digunakan di darat. Ya, masih lebih besar harganya yang marine engine daripada mesin Fuso yang dimodifikasi sedemikian rupa supaya bisa dipakai di laut. Oke, tapi sebelum kita beralih, saya mau bertanya, membuka sesi tanya jawab dulu. Siapa tahu ada pertanyaan supaya kita belum beralih lebih jauh. Silakan bertanya kalau ada yang mau bertanya. Mana Sulis? Saya Pak. Ya, silakan. Mungkin juga butuh pertimbangan tentang anunya Pak, berat
dari kapalnya sendiri. Ya, jadi memang salah satu pertimbangan teknis itu tadi saya bilang untuk apa peruntukannya sebenarnya ini kapal toh. Apakah digunakan untuk mengangkut nelayan saja? Kalau mengangkut nelayan saja itu tidak membutuhkan horsepower yang besar, ya. Cuma tidak membutuhkan torsi yang besar, cuma membutuhkan horsepower yang besar. Jadi perbedaan antara torsi dan horsepower itu seperti ini logikanya. Horsepower itu kita bicara mengenai seberapa kencang kamu bisa berlari, ya. Sedangkan torsi itu kita bicara tentang seberapa banyak beban yang bisa kamu gendong untuk berjalan. Bisa dipahami perbedaan antara torsi dan horsepower? Bisa, Pak. Jadi kalau misalnya itu diingat ya, horsepower itu kita bicara mengenai seberapa kencang kamu bisa berlari. Karena kencang itu belum tentu bisa bawa beban ya. Dia kencangnya itu pada saat ringan saja. Kalau ada bebannya itu setengah mati dia putar ya. Nah, sedangkan kalau misalnya kita bicara masalah torsi itu adalah seberapa banyak beban yang bisa dia tarik atau dia bawa. Seperti itu. Nah, makanya tadi kalau pernyataannya Sulistiadi harus dijadikan pertimbangan masalah bobot. Ya tentu. Itulah saya bilang tadi, peruntukan kapalnya untuk apa? Apakah digunakan untuk mengangkut beban atau digunakan untuk tidak mengangkut beban tapi butuh kecepatan, ya. Karena kalau misalnya di mesin-mesin ya, baik itu mesin darat, mesin laut, horsepower dan torsi itu selalu berbanding terbalik. Ketika horsepower-nya besar, pasti torsinya kecil. Dan ketika torsinya besar, pasti horsepower-nya kecil ya. Jadi dia saling tarik menarik. Kalau lebih ke arah horsepower, pasti torsinya mengecil. Tapi kalau mesinnya ini lebih fokus ke arah torsi, horsepower-nya yang kecil, dia tarik menarik ya. Jadi biasanya itu kalau digambarkan dalam kurva, ini ada horsepower di tangan saya yang satu, di sini torsi, tergantung posisinya mau ke arah sini atau ke arah torsinya, ya. Dia selalu berbanding terbalik, saling tarik menarik. Makanya untuk mesin-mesin darat, anggaplah yang paling gampang itu kamu sering pakai motor lah ya. Motor itu kan ada persenelannya, ada gigi 1, gigi 2, gigi 3. Nah, ketika kamu pakai gigi 1 itu rasio yang lebih fokus ke arah torsi. Makanya gampang kamu start ya. Walaupun bonceng 3 gampang sekali lari. Tapi coba kamu startnya dari gigi 5 atau gigi 4. Gigi 5, gigi 4 itu lebih penting horsepower daripada torsi. Torsinya sedikit. Tapi dia bisa lari kencang. Coba kamu start pakai gigi 4. Bertiga lagi di atas. Itu setengah mati. Karena dia lebih fokus ke arah horsepower daripada torsi. Ya, seperti itu. Bisa dipahami sejauh ini? Tulis. Iya, Pak. Iya, Pak. Oke. Ada pertanyaan yang lain? Bagaimana Pak Triadi? Kenapa Pak Triadi tambah berantakan saya lihat ini? Ya Pak. Pak, hampir sama aja tadi dengan Sulis Pak. Kenapa beda? Anunya Pak itu horsepower tadi Pak. Apa horsepower? Kan sempat tadi buka-buka di YouTube Pak. Kata itu yang saya sempat beda Pak. Horsepower dengan apa tadi? Torsinya. Torsi dan horsepower. Iya Pak, sempat tadi buka di YouTube Pak sebentar. Sebelum masuk di perkuliahan. Jadi sudah paham ya? Perbedaan antara mesin-mesin yang lebih mengutamakan horsepower, mesin-mesin yang lebih mengutamakan torsi. Kalau untuk mesin-mesin darat itu biasanya mesin-mesin yang mengutamakan torsi itu adalah mesin-mesin mobil truk,
dia tidak bisa lari kencang, tapi bisa ngangkut banyak. Kalau mobil-mobil sedan itu lebih mengutamakan horsepower, karena dia yang penting lari kencang. Kenapa yang penting lari kencang? Karena ringan. Seperti itu. Ya. Sama juga dengan kapal. Kapal juga seperti itu. Ini kapalnya mau kapal apa nih? Apakah kapal cuma ngangkut orang, nelayan misalnya, ataukah untuk ngangkut hasil tangkapan? Nah, kalau misalnya nanti akan dipergunakan untuk ngangkut orang, ya enggak usah mesin-mesin yang besar torsinya, karena percuma. Ya, mending kita ngejar horsepower-nya saja, supaya kapalnya bisa jalan kencang, nyampe ke lokasi, misalnya ke bagannya itu bisa lebih cepat. Ya. Sorry ya, aku lagi kerja di sini. Bisa kita lanjut ya? Iya Pak, iya Pak. Oke, lanjut. Nah, tentunya dalam mempertimbangkan jenis mesin itu juga harus kita tidak boleh serta-merta kita berpikiran bahwa semakin besar mesinnya akan semakin baik. Karena masing-masing ukuran mesin itu sendiri ada kelebihan dan kekurangannya. Contoh, misalnya kita menggunakan mesin yang besar. Mesin yang besar itu biayanya juga besar, memerlukan ongkos permulaannya besar. Kalau mesin yang besar itu kan harganya mahal. Ya, itu yang dikatakan ongkos permulaannya itu lebih besar. Selanjutnya, mesin yang besar itu adalah pemakaian bahan bakarnya juga lebih banyak pastinya. Ya. Contoh kapalnya IPB itu yang 80 GT dipanaskan 10 menit ya, dipanaskan solarnya. Sebentar ya, ada telepon. Halo, Assalamualaikum. Siang. Oh iya. Sebentar, Mbak. Dari mana ini? Honda. Oh iya, iya. Kenapa, Mbak? Oh iya. Itu mobil Honda HRV tidak pernah dipakai, Mbak. Jadi tidak pernah diservis. Iya, halo. Tidak pernah jalan, Mbak, mobilnya. Di garasi saja itu. Jadi tidak pernah. Oke. Oh gitu ya. Oh iya. Siap. Oke. Iya, ya makasih Mbak ya. Oke. Ya. Oke, lanjut. Nah, ketika kita memilih menggunakan mesin besar itu yang pertama biaya permulaannya besar karena harga mesinnya itu sendiri mahal. Yang kedua, bahan bakarnya juga banyak. Contoh, kapal IPB itu, kapalnya perikanan tangkap IPB itu hadiah dari Jepang. Ya, 80 GT. 10 menit dipanaskan itu biaya solarnya 3 juta. Ya, 10 menit itu. Ya, seperti itu. Karena mesinnya besar, walaupun dia cuma 80 GT. Kapal riset ya, isinya itu alat-alat laboratorium. Nah, selanjutnya biaya eksploitasi dan pemeliharaannya juga besar ya. Satu kali servis itu berapa banyak biaya yang dibutuhkan. Olinya saja berpuluh-puluh liter ya. Nah, seperti itu. Nah, sedangkan kalau misalnya kita memilih untuk menggunakan mesin kecil, biasanya kalau tidak sesuai dengan peruntukan atau beban, itu biasa hasilnya mengecewakan ya. Tidak kuat mesinnya. Seperti itu ya, jadi pertimbangannya ya. Jadi harus juga kita memperhitungkan antara peruntukannya dan seberapa banyak biaya yang dikeluarkan. Yang paling pas itu ya yang tengah-tengah ya. Mesinnya tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil, sesuai dengan peruntukan kapalnya. Nah ini saya tulis di bawah. Kekuatan suatu tipe mesin harus seimbang dengan ukuran
bentuk dan jenis kapalnya. Itulah yang paling pas. Jadi jangan karena banyak modalmu, Patriad ini banyak modalnya langsung mau beli mesin yang segede rumah ya. Nah, nggak bisa. Walaupun kapalnya besar, tapi diperhitungkan juga berapa yang bisa dihasilkan oleh kapal itu. Ya. Tolong ya di mute ya. Oke, bisa dipahami sejauh ini? Enggak apa-apa, enggak masuk. Enggak apa-apa, Jin, enggak masuk. Nah, lanjut. Kalau ditinjau dari cara pemasangan mesin di kapal, nah itu juga jadi bahan pertimbangan. Mesin, aduh, siapa itu ya? Ntar kamu. Oke, ada malah. Ini Sadri ini kalau tidak mau menggunakan, tidak mau ikut kuliah, Nanti. matikan saja ya. Saya tidak mewajibkan harus hadir. Oke, lanjut. Sudah saya muat. Nah, ditinjau dari cara pemasangan mesin kapalnya. Apakah kita akan menggunakan mesin tempel atau mesin inboard atau yang di dalam ya? Kenapa? Karena ada beberapa pertimbangan. Misalnya, kalau kapalnya kita itu kapal terbuka, jangan menggunakan mesin inboard. Karena mesin inboard itu tidak bisa dilepas-lepas. Kapan kapalnya ditinggal, itu mesinnya bisa dicuri sama orang ya. Nah, kalau mesin tempel dan kapalnya itu terbuka dan sering diparkir di kolam pelabuhan yang tanpa pengawasan, tidak ada penjaga kapalnya, itu pakai mesin tempel. Ketika kapal tidak digunakan, itu mesinnya kita bisa gendong, kita bawa pulang ya. Seperti itu. Nah, mesin tempel. Apa sih yang dikatakan mesin tempel itu? Adalah umumnya digunakan pada kapal ikan yang ukurannya berada di bawah 15 gross ton. Tenaga maksimalnya itu bukan plus minus ya. Tenaga maksimalnya itu 60 horsepower ya. Karena motor tempel itu yang paling kecil itu ada yang 3 HP atau 3 horsepower, paling tinggi itu 60 horsepower. Nah, itu sesuai dengan klasifikasi mesin motor tempel yang digunakan di Indonesia ya. Jadi maksimal itu untuk kapal 15 GT. Kalau misalnya kapalnya kita itu sudah lebih besar dari 15 GT, itu harus menggunakan kapal inboard ya. Nah, salah satu juga pertimbangan dari penggunaan motor tempel ini adalah kapalnya mau digunakan di daerah mana. Kalau misalnya kita cuma menangkap ikan di daerah-daerah yang dangkal, itu sebaiknya menggunakan motor tempel. Kenapa? Karena kalau misalnya kita menggunakan motor tempel, posisi baling-balingnya itu tidak terlalu di bawah, jadi tidak akan kandas di dasar ya. Yang kedua, kalau kita menggunakan motor tempel itu, baling-balingnya atau turbinnya itu bisa diangkat. Kalau misalnya sudah dekat dengan dasar air ya, diangkat supaya tidak rusak motornya. Ini yang poin kedua ya. Sesuai bagi kapal ikan yang sering melalui atau digunakan di tempat yang dangkal atau daerah yang jauh dari fasilitas perbaikan. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah umur teknis rata-rata mesin tempel yang dirawat baik di daerah tropis, yaitu biasanya 2-3 tahun. Ya, itu kelebihan dari mesin tempel. Sedangkan untuk inboard itu baik atau bisa digunakan pada jenis kapal ikan yang ukurannya itu 15 gross ton ke atas. Kalau misalnya kita punya kapal 30 GT, itu sudah wajib pakai inboard. Kenapa? Karena kalau dipaksakan menggunakan motor tempel, mau pakai berapa mesin ya untuk bisa mendorong kapal sebesar 30 GT ya. Nah, kelebihan yang kedua itu masa pakainya bisa lebih
lama, ya. Umur mesinnya dapat mencapai 6 sampai dengan 7 tahun. Nah, di sini saya sudah tampilkan ada perbandingan persentase konversi dari bahan bakar menjadi tenaga yang dihasilkan oleh masing-masing motor bensin dan motor diesel, ya. Nah, tadi kan pada saat awal perkuliahan saya sempat jelaskan ada beberapa jenis kapal itu yang masih menggunakan motor dengan bahan bakar bensin dan ada juga yang menggunakan motor dengan bahan bakar diesel. Nah, kenapa ada yang seperti itu? Karena memang beda, tergantung kebutuhannya seperti apa. Nah, apa perbedaan antara kedua mesin ini? Itu perbedaannya dari segi efisiensinya sebenarnya, ya. Efisiensi baik itu efisiensi bahan bakar maupun efisiensi bahan bakar sama efisiensi biaya yang digunakan, ya. Yang pertama bahan bakarnya kan lebih mahal bensin. Yang kedua bensin lebih boros. Nah, kalau motor diesel tapi kelebihannya si bensin ini dia bisa lebih bertenaga. Nah, sedangkan motor diesel itu bahan bakarnya murah. Terus dia irit juga. Nah, tapi biaya perawatannya besar, ya, seperti itu. Kalau motor diesel itu satu kali rusak itu banyak sekali ongkosnya, ya, walaupun bahan bakarnya murah. Nah, dari persentase perbandingan antara sistem pembakaran motor bensin dan motor diesel bisa dilihat pada tabel ini. Nah, di tabel itu poin pertama, di situ ada yang saya sebut panas yang berubah menjadi kerja mekanik. Nah, jadi kan sistemnya begini. Bensin dan solar itu sama-sama dibakar di dalam mesin. Nah, tapi tenaga yang dihasilkan oleh pembakaran ini yang bisa ditransfer ke putaran turbin itu berbeda, ya. Dengan jumlah bahan bakar yang sama, ya, misalnya kita membakar 1 liter bensin dengan 1 liter solar. Ketika kita membakar 1 liter bensin, yang berubah menjadi energi gerak itu 20 sampai dengan 28%. Ya, ini panas yang berubah menjadi kerja mekanik, ya. Cuma 20 sampai dengan 28%. Sedangkan untuk motor diesel itu yang berubah jadi energi gerak itu adalah 32 sampai 40%. Ya. Nah, ketika misalnya kita lebih fokus mempelajari mesin, dari sini orang yang memang jurusan mesin itu lebih paham kenapa atau apa alasan motor diesel itu torsinya lebih besar, karena kemampuan mesin diesel untuk mengkonversi panas ke energi mekanik itu lebih besar dibandingkan dengan motor bensin. Ya. Selanjutnya poin kedua, panas yang terbawa oleh sistem pendingin, ya. Jadi kan energi panas ini banyak yang terbuang. Tadi kan yang bisa berubah jadi energi mekanik itu cuma 28 sampai dengan 20 sampai 28%. Sisanya kemana? Sisanya menguap, ya, bukan menguap dalam artian terbang ke udara, bukan. Ada yang terbawa oleh sistem pendingin, ada yang terbawa oleh proses-proses yang lain yang terjadi. Misalnya gesekan yang terjadi dalam mesin itu kan membuang-buang tenaga. Ya, ini sebenarnya sih kita juga tidak bisa menjelaskan terlalu detail, ya. Kalau dijelaskan terlalu detail, terlalu melebar, akhirnya kalian bingung karena kalian bukan jurusan teknik mesin, ya. Yang jelas kalian pahamlah kemana sih larinya bensin yang terbakar itu. Larinya bensin yang terbakar itu ada yang menjadi putaran, ada yang terbuang melalui panas yang berakhir di sistem pendingin mesin, ada yang berakhir terbawa oleh gas buang, ya. Jadi gas buang itu sebenarnya bukan murni hasil pembakaran, tapi masih ada sebenarnya partikel-partikel bahan bakar yang tidak sempat terbakar, ya. Nah, itu kalau misalnya yang kedua dulu, panas yang terbawa oleh sistem pendingin. Untuk mesin bensin itu 22 sampai 35%.
Sedangkan untuk motor diesel itu 33 sampai dengan 40%. Kenapa seperti itu? Lebih tinggi motor diesel karena motor diesel itu jauh lebih panas dibanding mesin atau motor bensin ya. Semakin panas mesinnya, semakin banyak tenaga yang terbuang oleh sistem pendingin. Tentunya sistem pendingin ini kan untuk mengatasi panas. Jadi kalau semakin banyak yang terbuang di sistem pendingin artinya mesinnya terlalu panas ya. Kemudian paham? Karena ini memang agak terbalik-balik ya. Kalau mesinnya terlalu panas, maka sistem pendinginnya juga harus bekerja lebih maksimal. Makanya semakin banyak juga tenaga yang terbuang oleh sistem pendingin. Yang ketiga, ada yang namanya panas yang terbawa oleh gas-gas bekas atau gas hasil pembuangan yang keluar dari knalpotnya si kapal itu ya. Nah, jadi gas yang keluar dari knalpot si kapal ini sebenarnya bukan murni hasil pembakaran, tapi masih ada sebenarnya partikel-partikel yang tidak sempat terbakar oleh pembakaran di dalam mesin itu terbuang ke sistem pembuangan atau knalpotnya, ya. Nah, di sini untuk mesin bensin itu panas yang terbuang sia-sia melalui knalpot itu jauh lebih besar dibanding dengan motor diesel. Makanya motor diesel itu karena dia sedikit yang dia buang percuma lewat knalpotnya, makanya biasanya lebih irit. Sedangkan motor bensin itu lebih boros karena banyak yang terbuang percuma sebenarnya. Ya. Nah, yang keempat, panas untuk melawan gesekan dan untuk menggerakkan peralatan itu sendiri. Nah, ini maksudnya gesekan begini. Di dalam mesin kan itu isinya besi semua ya. Nah, tentunya ketika mesin bekerja, terjadi gesekan-gesekan antar besi dengan besi yang lainnya, ya. Gesekan-gesekan ini juga membuang tenaga ya, yang harusnya tenaga pembakaran itu dialihkan semua ke baling-baling, itu dia malah terbuang-buang karena terjadinya gesekan yang tinggi. Nah, di sini untuk motor bensin, tenaga yang terbuang untuk gesekan itu adalah 8 sampai dengan 10%. Sedangkan untuk motor diesel itu cuma 5 sampai dengan 7%. Kenapa seperti itu? Kalau untuk gaya gesekan, kenapa motor bensin lebih tinggi? Karena biasanya kerapatan dari part-part yang ada di dalam mesin bensin itu jauh lebih rapat dibanding dengan part-part yang ada di dalam motor diesel ya. Dan motor diesel itu biasanya part-partnya itu lebih besar dan tidak terlalu rapat. Kalau motor bensin itu part-part di dalam mesin itu lebih halus dan betul-betul presisi ya, dibikin rapat. Jadi kalau semakin rapat suatu apa ya istilahnya, semakin rapat suatu mesin atau part-part yang ada di dalam mesin itu, maka proses gesekannya akan semakin tinggi ya. Ya, mudah-mudahan ini bisa dipahami, tapi ini kan cuma pengantar, nanti kita akan bahas lebih lanjut di perkuliahan. Apa sih yang dimaksud dengan tabel neraca panas rata-rata untuk motor bakar ya. Jadi ini jumlahnya 100%. Maksudnya 100% ini misalnya dari 1 liter bahan bakar yang dibakar, itu larinya kemana saja sih? Ternyata berdasarkan tabel ini, dari 1 liter bensin yang dibakar itu cuma 20%-nya saja itu yang dipakai untuk menjalankan kapal, yang lainnya itu terbuang percuma. Ini terbuang percuma, terbuang percuma lagi lewat knalpot, terbuang percuma lagi lewat gesekan ya. Nah, sedangkan untuk motor diesel, makanya dia lebih besar tenaganya atau torsinya, karena 30-40% dari 1 liter bahan bakar yang dibakar itu dia larinya ke tenaga semua ya, begitu. Nah, selanjutnya sejauh ini saya buka pertanyaan dulu karena ini agak membingungkan memang sebenarnya. Ada pertanyaan sejauh ini? Silakan ditanyakan dulu. Halo. Jangan kalau kalian tidak bisa ini.
Oke, sudah bisa di-unmute. Ada pertanyaan sejauh ini? Atau perlu kita ulang dari awal? Oke, kalau tidak ada kita lanjut ya. Ya awas saja kalau tidak bisa jawab kuis ya, karena tidak mau jawab bertanya. Nah, selanjutnya ada tabel sifat mesin dengan hubungan pemakaian bahan bakar dan pelumas beserta umur teknis perawatan. Nanti ini akan dibahas pada materi-materi mendekati akhir perkuliahan atau sudah mendekati akhir semester ya. Jadi memang kalian saat ini masih bingung karena tiba-tiba disuguhkan dengan angka-angka seperti ini. Tapi tenang saja, nanti di pertemuan itu akan saya bahas satu persatu. Seperti apa sih metode berpikirnya dulu. Mesin itu sistem kerjanya bagaimana sih, ya? Nah, untuk tabel hubungan antara pemakaian bahan bakar dan pelumas ya. Nah, di sini ada mesin, konsumsi bahan bakarnya, konsumsi pelumasnya, umur teknisnya, dan biaya perawatan mesinnya, ya. Kenapa ini saya sajikan? Karena ini penting dalam menentukan jenis mesin yang mau kita gunakan, ya. Jangan sampai kita pilih mesin yang biayanya itu terlalu tinggi, tidak sebanding dengan peruntukannya atau tidak sebanding dengan penghasilannya, ya. Nah, yang pertama kita bahas dulu mesin diesel. Konsumsi bahan bakarnya itu kalau untuk mesin diesel itu 0,4 liter per horsepower per jam. Misalnya kita membeli mesin dengan tenaga 100 horsepower, karena biasa kalau misalnya kita membeli mesin itu, mesin atau terutama mesin kapal itu pasti ada keterangannya di situ ya, bahwa tenaga mesin ini adalah misalnya 50 horsepower. Nah, kalau misalnya kita sudah tahu begitu, kita sudah bisa prediksi kira-kira kebutuhan bahan bakar per jamnya berapa sih, tinggal dikali saja 0,4 dikali dengan 50 per jam. Misalnya anggap kita beli mesin yang 100 horsepower ya. Sales penjual mesinnya bilang, oh ini Pak tenaganya 100 horsepower, 100 HP. Nah, kita sudah bisa prediksi. Oh, kalau 100 HP berarti kalau untuk beli bahan bakarnya nanti 0,45 dikali 100, artinya 0,45 dikali 100 itu jadi 45 liter dalam 1 jam. Ya. Coba bayangkan 45 liter dalam 1 jam. Itu sudah bisa diprediksi. Nah, terus konsumsi minyaknya. Minyak pelumas ya, maksudnya oli ini ya. Konsumsi minyaknya itu kan jadi misalnya kamu isi minyak atau isi oli di motormu itu pasti berkurang ya. Sama juga dengan kapal. Berapa sih persentase pengurangan olinya dalam kapal diesel itu? Itu biasanya 2% dari jumlah bahan bakar yang sudah digunakan selama minyak pelumas itu dimasukkan ke dalam kapal. Misalnya, sekarang kamu ganti oli ya, ganti oli kapal, terus kamu pakai 1 minggu. Tinggal dikalikan saja berapa bahan bakar yang kamu gunakan selama 1 minggu, dikali 2%. 2% dari bahan bakar selama 1 minggu, itulah oli yang harus kamu tambahkan untuk menutupi kekurangan oli yang ada di mesin kamu. Seperti itu. Nah, selanjutnya, umur teknisnya. Nah, umur teknis mesin diesel itu biasanya 7 sampai dengan berapa tahun tadi? 7 sampai 10 tahun ya, umur teknisnya. Memang, kalau untuk di Indonesia, penggunaan mesin-mesin itu bisa sampai puluhan tahun ya, karena orang Indonesia jago ngakali mesinnya ya. Kalau untuk di luar itu sebenarnya
Kalau di atas 7 tahun itu sudah tidak digunakan lagi, ya. Nah, ini 7 tahun itu bisa dipertimbangkan apakah keuntungan saya selama 7 tahun itu sudah bisa menutupi atau membeli mesin 7 tahun ke depan. Nah, itu yang dapat jadi pertimbangan juga. Jangan sampai kamu beli mesin mahal-mahal cuma bisa dipakai misalnya 3 tahun sampai 4 tahun saja. Nah, yang terakhir itu adalah berapa besar biaya perawatan yang dikeluarkan untuk si kapal itu. Nah, untuk biaya perawatan mesin diesel itu rata-rata 12% dari biaya yang dikeluarkan si mesin itu. Biaya maksudnya ini bahan bakar ya, dalam 1 tahun. Dalam 1 tahun itu biaya bahan bakarnya anggaplah 1 juta ya, tinggal dikali saja 12%. Biasanya untuk perawatannya itu sekitar sekian. Gitu. Seperti itu. Nah, ini juga nanti akan kita jelaskan lebih dalam. Kenapa sih ada HP, ada jam, dan angka 70 ini dari mana dapatnya? Nanti kita akan bahas. Lanjut, nanti juga kita akan belajar mengenai perimbangan antara ukuran gross tonnase kapal dengan horsepower yang digunakan. Nah, biasanya untuk kapal penangkap ikan itu berkisar antara 1:25. Jadi 1 gross ton ukuran kapal itu HP minimalnya adalah 25. Jadi kalau misalnya kita punya kapal ukuran 10 GT, maka tinggal dikalikan saja ini kali 10 ya. Jadi 25 horsepower minimal mesinnya. Jadi tenaga mesinnya minimal itu 25 horsepower. Ini batasan terendah, sedangkan batasan tertingginya itu 1:4. Nah, kalau misalnya kita mau pakai standar batasan tertinggi, itu artinya untuk kapal ukuran 10 GT, itu minimal kemampuan mesinnya itu atau tenaga mesin yang dikeluarkan itu adalah 40 horsepower. Seperti itu, dikali 4, karena perbandingannya 1:4. Selanjutnya ada yang namanya tenaga penggerak. Tenaga penggerak itu satuannya adalah horsepower. Ya. Satuan untuk tenaga penggerak atau kekuatan mesin dinyatakan dengan horsepower atau HP. 1 horsepower itu sama dengan gaya yang digunakan atau tenaga yang digunakan untuk menggerakkan sebuah benda seberat 75 kg dalam 1 meter, terbalik. 1 horsepower itu adalah daya yang dibutuhkan untuk menggerakkan benda dengan berat 75 kg sejauh 1 meter dalam waktu 1 detik. Kamu artikan sendiri itu kira-kira bagaimana. 1 horsepower adalah gaya yang dibutuhkan untuk menggeser atau memindahkan sebuah benda dengan berat 75 kg sejauh 1 meter dalam waktu 1 detik. Ya. Atau bisa disederhanakan menjadi 632 kilokalori per jam. Ya. Kenapa jam di sini? Karena ini jam adalah turunan dari detik ya. Lebih disederhanakan supaya kita bisa mengira-ngira ya. Karena kalau misalnya kita mau mengira-ngira 1 detik itu kan susah karena sekedipan mata ya. Makanya dijadikan jam supaya lebih bisa kita gambarkan. Seperti itu. Tenang, kalian memang pasti bingung karena ini baru pengantar saja. Tenaga penggerak. Nah, beberapa istilah-istilah yang berhubungan dengan horsepower atau tenaga. Ada yang namanya, jadi horsepower itu beda-beda ya, tergantung dari mana kita mengukurnya. Sama dengan mesin kendaraan di darat, misalnya mesin motor. Mesin motor itu kan kalau kita mau beli motor, ada biasa itu spesifikasinya di kertas ya. Oh, motor ini tenaganya sekian. Nah, kalau misalnya kita bicara masalah tenaga, itu pasti bicara masalah horsepower. Yang perlu ditanyakan itu tenaganya memang besar, misalnya di brosurnya besar, tapi ini tenaga di mana? Dia hitungnya di mesin kah atau tenaga
yang sudah sampai di roda, karena berbeda itu ya. Nah, nanti itu kita jelaskan lebih jauh. Yang pertama itu ada namanya indicate horsepower atau daya yang bekerja pada silinder atau horsepower yang digunakan untuk menggerakkan silinder. Artinya IHP itu adalah tenaga yang dihasilkan mesin di silindernya ya. Kita lanjut lagi. Nanti untuk penjelasan ininya ya, saya jelaskan semua supaya kalian bisa paham. Nah, ada juga yang namanya brake horsepower atau BHP. BHP ini adalah gaya yang digunakan atau gaya yang sampai di baling-balingnya si kapal. Ya, karena semakin jauh dari mesin itu pengukurannya, maka tenaganya akan semakin turun. Nah, selanjutnya ada lagi shaft propeller, shaft horsepower, itu artinya adalah berapa gaya yang digunakan untuk memutar si shaftnya atau penghubung antara mesin dengan baling-baling. Nah, selanjutnya efektif horsepower adalah merupakan besaran tenaga penggerak kapal yang sebenarnya. Ya, jadi kita jelaskan menggunakan ini saja ya, motor saja, karena kalian kan sering lihatnya motor. Sebenarnya metodenya sama, cuma alatnya yang berbeda karena ada yang namanya indicate, ada brake, ada shaft, dan ada efektif. Tapi saya akan memberikan contoh di motor. Ini indicate horsepower itu ada atau daya yang bekerja pada silinder atau horsepower yang digunakan untuk menggerakkan silinder. Ini adalah gaya yang diukur di gear kecilnya si motor itu yang di depan ya. Saya tidak ada motor di sini, jadi bisa saya tunjuk ya. Kemana ya? Oke, bisa nggak ya kelihatan? Oh, ini ada saya. Nah, gaya. Ini pusing memang kuliah mesinnya. Bisa dilihat ini. Nah, inilah yang namanya IHP. IHP itu adalah indicate horsepower atau gaya yang dibutuhkan untuk menggerakkan satu silinder mesin naik turun. Karena itu kan isinya mesin itu adalah gerakan naik turun yang dirubah menjadi gerakan memutar ya. Nah, ini IHP. Ini kan bobotnya ini share ini 1 kilo untuk share mobil diesel. Nah, gaya yang dibutuhkan untuk menggerakkan ini naik turun itulah namanya indicate horsepower. Nah, kemudian ada yang namanya brake horsepower ya, atau tenaga atau horsepower yang digunakan untuk memutar poros baling-baling yang nilainya lebih kecil atau semakin berkurang daripada IHP. Iya, kenapa semakin berkurang daripada IHP? Karena dia semakin jauh dari mesin ya. Jadi dari sini gerakan naik turun ini dipindahkan ke transmisi atau ke shaft propeller atau apapun itu pasti tenaganya akan berkurang. Kenapa? Karena semakin banyak beban yang diterima oleh si mesin itu sendiri. Contoh, kalau misalnya di motor, itu kalau misalnya kita ukur tenaganya di gear kecil yang di depan, atau gigi yang kecilnya yang di depan itu yang berhubungan dengan rantai yang ke belakang, kalau kita ukur di gear kecilnya itu tenaganya, misalnya anggaplah 10. Ketika sampai di gear bagian belakang, atau gigi yang di belakangnya, dengan perantara rantai itu akan semakin kecil lagi. Kenapa? Karena si rantainya ini kan bergerak, dia saling bergesekan, makanya tenaganya semakin berkurang. Nah, ketika kita ukur di gear bagian belakang, itu kan anggaplah tinggal 75. Nah, ketika kita ukur lagi di rodanya, ini kan dari gear
tenaganya itu, energi putarnya itu dipindahkan ke roda. Itu semakin berkurang lagi. Kenapa? Karena yang pertama, roda itu bergesekan dengan aspal. Pertama. Yang kedua, roda itu kan lumayan berat. Nah, itu berkurang lagi di situ. Seperti itu teorinya. Nah, ini shaft ini kalau di kapal itu adalah penghubung antara mesin dengan baling-baling. Kalau di motor itu rantainya ya. Baling-baling itu rodanya. Terus ya seperti itulah. Nanti ini susahnya kalau kuliah mesin pakai daring ya, karena tidak bisa saya perlihatkan alatnya. Nah, sedangkan ada yang namanya effective horsepower atau tenaga yang real yang bisa dimanfaatkan oleh si kapal itu menggerakkan kapal dari satu titik ke titik yang lainnya. Kalau di motor itu ya adalah tenaga yang sudah sampai di ban belakang ya. Misalnya yang pertama tadi, tenaga yang kita ukur di mesinnya langsung itu anggaplah 100. Sampai di gear kecil itu tinggal 75. Dari gear kecil ke gear belakang itu tinggal 50. Ya. Nah, dari gear belakang itu sampai ke ban itu tinggal 25. Nah, itu yang di ban itulah yang efektif, karena itulah yang bisa langsung digunakan untuk menggerakkan kita yang sedang duduk di atas motor. Seperti itu. Selain itu dikenal juga istilah delivery horsepower atau horsepower yang digunakan sebagai tenaga penggerak pada baling-baling. Inilah yang kalau biasa juga disebut dengan effective horsepower atau delivery horsepower. Delivery itu adalah menggerakkan satu titik ke titik yang lain ya. Seperti itu. Selamat berbingung-bingung karena memang kalau kita bicara masalah mesin, apalagi tidak ada alat dan tidak bertemu langsung, itu semakin mengambang ya. Nah, ini gambaran teori berpikirnya. IHP itu adalah pengukuran mesin di mesin. Hilangnya pada silinder ini ketika tenaga dari silinder mesin itu ditransfer ke bagian lain yang bergerak, misalnya anggaplah ini transmisinya, hilang lagi karena transmisi atau gesekan, ada berat bendanya itu sendiri. Itu kan di dalam transmisi itu ada banyak gigi-gigi yang berputar, itu masing-masing ada bobotnya ya. Kemudian dari gigi itu ditransfer lagi ke bagian lain, misalnya anggaplah kalau motor ini di rantai kecilnya misalnya. Di situ hilang lagi tenaganya beberapa persen ya, karena ada gesekan, ada bobot bendanya dan lain-lain sebagainya. Habis itu dari gear kecil ditransfer lagi ke gear belakang. Nah, di sini berkurang lagi tenaganya karena tenaga yang lainnya itu terbuang pada saat gesekan rantainya misalnya. Nah, sampai di yang terakhir itu adalah yang bisa dimanfaatkan untuk menggerakkan kapal. Itu namanya effective horsepower. Oke, 2 slide terakhir. Jadi ini kan nanti 18 pertemuan ya. Pertemuan ke-18-nya itu adalah ujian. Nah, slide terakhir ada yang namanya rendement mekanis atau rasio perbandingan antara BHP dan IHP. Nah, rasionya nanti ini berkisar untuk mesin diesel itu berkisar antara 79% sampai dengan 83%. Maksudnya ini begini. Anggaplah tenaga yang dihasilkan si mesin di BHP-nya itu sekitar 100%. Ketika sampai di baling-baling paling belakang di kapal itu, dia tinggal 79% sampai 83%. Nah, kemana sisanya? Sisa tenaga itu terbuang karena gesekan dan lain-lain sebagainya. Ya. Berkurangnya nilai HP mesin disebabkan yang pertama hilangnya tenaga untuk peralatan reduction gear sebesar 20%, ya. Yang kedua hilangnya tenaga untuk poros baling-baling atau shafting sebesar 4%. Dan yang ketiga adalah hilangnya tenaga untuk melawan air laut sebesar 2,5% ya, karena kapal itu berbeda dengan kendaraan di darat. Kapal itu kalau misalnya mau digerakkan itu kita harus melawan air ya, karena dia kan sistemnya membelah air. Berbeda dengan kendaraan yang di darat yang cuma mendapatkan hambatan dari udara saja.
hambatan di air itu jauh lebih tinggi daripada hambatan di udara. Ya. Selanjutnya ini pun tergantung dari seberapa besar kapalnya dan bagaimana ukuran kapalnya, bentuk bagian depan kapalnya itu mempengaruhi. Misalnya kapalnya kotak dibanding dengan kapal yang lancip itu tentu beda ya tenaga yang terbuangnya. Pasti akan lebih besar tenaga yang terbuang kalau kapalnya kotak daripada bentuk kapalnya itu lancip di bagian depannya ya. Seperti itu. Nah, saya rasa seperti itu materi yang akan kita bahas satu semester ini. Mudah-mudahan bisa masuk di akalnya kalian, karena sulit ya kita menggambarkan tanpa praktek sebenarnya. Bagaimana? Ada pertanyaan sejauh ini? Sulis? Pusing? Ya, silakan Sulis. Di unmute dulu, Sulis. Coba, bisa enggak? Ya. Mau bertanya, Pak. Oke. Di slide 15. 15. Sebentar. 15. Oke. Mana? Nah. Jadi kan ada tadi Pak penjelasannya bahwa berkurang juga 2,5% di gesekan antara air. Ya. Nah, sedangkan ini EHP-nya Pak, besaran tenaga penggerak yang sebenarnya berarti masih bisa berkurang di situ karena ya. Jadi begini Sulis. Ini kan tenaga yang terbuang di internal kapalnya, di dalam kapal ya. Karena dari mesin itu kan tidak langsung ke baling-baling toh. Ada lewat shaft-nya atau biasa dibilang orang gardannya kalau mobil ya. Kan kalau ya, mobil itu mesinnya di depan, penggeraknya kan di belakang. Nah, itu banyak bagian yang dia lewati toh. Ya, Pak. Nah, semakin banyak bagian yang dia lewati sampai ke ban belakang, itu artinya semakin banyak pengurangan tenaganya. Begitupun di kapal. Ya. Sama seperti kapal, cuma bedanya kalau kapal itu tidak ada bannya. Kalau ada bannya, kapal itu berarti. Nah, ini untuk internal IHP, BHP, SHP, DHP, EHP itu adalah untuk internal kapalnya, ya, pengurangan tenaga dari internal kapal itu sendiri. Nah, sedangkan yang ini itu adalah ya, khusus untuk yang poin ketiga ya, untuk melawan air laut itu dari eksternal. Belum lagi kalau misalnya kapalnya lawan arus. Iya, Pak. Itu semakin banyak lagi pengurangan tenaganya. Ya, berarti tulis ini agak lumayan nyambung ya. Sudah nyambung karena sudah bisa bertanya. Artinya ya, ada lah yang tinggal sedikit. Yang jelas dapat ya dulu, ini logika berpikirnya dapat dulu ya. Pengurangan tenaga itu gimana sih ceritanya? Nah, jadi itu tadi saya bilang di awal, kalau misalnya kamu beli motor, itu kan ada kertasnya itu yang, oh modelnya bagus begini, tenaganya sekian horsepower. Nah, itu jangan serta-merta, wih besar tenaganya. Tenaga yang mana dulu ini yang diukur? Tenaga di mesinnya kah? Atau tenaga yang sampai ke roda? Gitu. Karena beda. Jangan sampai misalnya kamu membandingkan antara Jupiter MX misalnya dengan Honda Tiger. Ya. Di situ di brosurnya Honda Tiger dia tulis 200 HP misalnya. Sedangkan si Jupiter MX ini 150 HP. Anggaplah seperti itu ya. Nah, ternyata si Honda Tiger ini dia tulis 200 HP itu tenaga di mesin. Sedangkan si Jupiter MX ini tenaga di roda. Itu beda. Si Honda Tiger ketika tenaga yang sampai ke bannya itu banyak pengurangannya, ternyata dia cuma 130 HP. Makanya dia tidak mau pajang angka yang di roda belakang karena misalnya anggaplah rantainya besar karena kan motor besar tuh, rantainya besar-besar.
terus velgnya karena motor besar itu lebih berat, artinya terlalu banyak pengurangan tenaganya sampai ke roda belakang. Makanya dia pajang tenaga yang di mesin sajalah, supaya fantastis gitu kan angkanya. Nah, berbeda dengan si Jupiter MX karena dia motor BB, motornya ringan, rantainya kecil, bannya ringan, terus bodinya bodi plastik. Ketika tenaganya sampai di roda belakang itu karena bebannya tidak terlalu berat dan gaya geseknya tidak terlalu banyak, itu pengurangan tenaganya sedikit. Gitu. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami lah. Nanti tetap kita akan bahas lebih jauh masalah ini semua. Oke, bagaimana Sulis? Iya Pak, aman. Bagaimana yang lain, ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya mau sudahi saja supaya orang di sini bisa kerja, karena mau pukul-pukulin sebenarnya orang, tapi berhenti gara-gara kita mengajar ini. Oke, Sulis, bagaimana? Masih ada pertanyaan? Oke, silakan. Apakah tidak efisien Pak kalau misalnya kan ada tadi dua jenis yang fokus mesinnya itu dengan kecepatan sama kekuatan. Tidak efisien kah Pak? Mau di Misalnya tengah-tengah saja gitu. enggak Pak, pasang untuk kapal yang GT lebih besar ini Pak. Pasang dua mesin, ada yang fokus sama kecepatan dengan ada yang satu yang fokus sama kekuatan, karena pengalaman kapal niaga Pak, ada yang begitu Pak. Ya, di memang, kapal takbut. Sekarang itu karena kan manajemen mesin kapal itu sudah modern ya. Biasanya kapal-kapal sonda atau kapal-kapal takbot ya. Jadi ada mesin yang dipakai khusus untuk start, ada mesin yang dipakai ketika kapalnya sudah berjalan konstan, ya. Nah itu bisa diseimbangkan. Jadi yang dipakai start itu yang torsinya besar, yang dipakai untuk jalan konstan ketika kecepatan yang diinginkan itu sudah tercapai, dia jalan lurus saja itu mesin yang horsepower-nya besar. Seperti itu. Ya sudah bisa begitu itu kapal-kapal modern ya. Tapi kalau untuk kapal perikanan ya harus milih, karena tidak mungkin dia mau keluarkan biaya lebih untuk membeli dua mesin kapal, ya. Iya Pak. Jadi harus dipertimbangkan butuhnya horsepower kah atau butuhnya torsi, seperti itu. Oke. Iya Pak. Masih ada yang lain bertanya? Sebenarnya lebih enak menjelaskan pertanyaan saja tuh, supaya kalian itu bisa lebih paham. Atau bagaimana ya? Susah ya sebenarnya mata kuliah mesin ini kalau tidak disertai dengan praktek. Cuma kita di kampus belum punya mesin ya. Kita tidak ada mesin yang dijadikan bahan. Oke. Yang lain? Kalau tidak ada, saya akhiri saja ya. Karena sudah jam 2:30 juga. Bagaimana Elin? Mana Elin? Masih hidup? Oke lah, kalau tidak respon, saya rasa cukup. Mana Elin tadi? Jangan sampai tidak bisa bicara sih. Oh iya, sama tidak bisa bicara orang. Sorry. Nah, bagaimana, ada pertanyaan? Israel, kenapa Israel? Oke, putus. Elin, mana Elin? Oke lah, kalau tidak ada yang mau bertanya lagi, saya rasa cukup ya. Sampai ketemu minggu depan. Nanti rekaman dari video ini akan saya upload di sistem e-learning. Tapi tunggu sistem e-learningnya sempurna dulu ya. Karena saya sudah memasukkan mata kuliah lain juga, tapi belum bisa diakses katanya
bahan mengajarnya ya. Slide-slide itu tidak bisa dibuka. Ya. Oke, saya rasa cukup untuk perkuliahan hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.